Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari yang baik ini, di tempat yang baik ini, saya berdiri di depan bapak-bapak dan ibu semua sebagai anggota kader Partai Persatuan Indonesia yang memegang amanah dari Ketua Majelis Persatuan Partai, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia Bapak Haritanu Sudibyo sebagai Ketua Harian Nasional Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia. Atas nama pribadi dan keluarga, saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan, dan insya Allah saya akan ikhtiarkan untuk bisa mengembannya dengan sebaik-baiknya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Persatuan Partai, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Bapak Haritanu Sudibyo beserta Ibu Liliana Tanu Sudibyo sebagai Ketua Kartini Perindo. Yang saya hormati pula para Wakil Ketua Umum, Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Bendahara Umum, jajaran Ketua, para Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Bendahara Umum, dan seluruh sahabat Perindo, para pengurus dan fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat Diponegoro 29 yang membanggakan. Saudara-saudaraku, para sahabat Perindo, para pengurus wilayah dan daerah, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti acara ini secara virtual. Tidak lupa pada kesempatan ini pula, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat yang perwakilannya hadir pada kesempatan ini. Dari kelompok agama, kelompok pemuda, kelompok perempuan, kelompok profesi, kelompok pekerja, dan seluruh kelompok masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semuanya saya hormati dan saya muliakan. Salam Persatuan Indonesia. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini 6 Agustus 2022, persis 1 tahun setelah Partai Persatuan Indonesia meluncurkan logo dan simbol barunya, alhamdulillah saya memulai perkhidmatan di Partai Persatuan Indonesia. Semoga ini penanda bahwa ikhtiar kita semua, termasuk yang dicanangkan oleh Bapak Ketua Umum pada pemilu 2024 nanti, 60 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mudah-mudahan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ketua Umum dan seluruh sahabat Perindo yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dengan penuh kesyukuran, pada hari ini saya memulai ikhtiar bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di satu ruang perkhidmatan yang merupakan pilihan saya dalam politik kepartaian, yaitu Partai Persatuan Indonesia. Partai Persatuan Indonesia ini adalah ruang muamalah yang istimewa, yang insya Allah di situ memperjumpakan semua anak bangsa dengan beragam latar belakangnya, latar belakang agama, budaya, profesi, semuanya disatukan oleh satu cita-cita, menghadirkan politik yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Ruang itu, bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, adalah ruang yang mulia.
ketika kita mengembalikan politik kepada fitrahnya. Politik dimaknakan sebagai ikhtiar untuk menghadirkan kebijakan-kebijakan publik, peraturan perundang-undangan yang bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan kolaborasi seluruh anak bangsa. Di situ ada produktivitas semua, di situ ada kreativitas semua. Maka insya Allah politik menjadi sesuatu yang menyenangkan. Politik menjadi sesuatu yang menggembirakan. Politik menjadi sesuatu yang menjadi harapan kita semua untuk Indonesia yang lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang. Bapak-bapak dan ibu, Bapak Ketua Umum, dan seluruh sahabat Perindo yang saya muliakan dan saya banggakan. Perkenankan pada kesempatan ini, rasanya tidak salah kalau saya menyampaikan mengapa saya memilih untuk berkhidmat, berpolitik kepartaian melalui Partai Persatuan Indonesia. Partai politik, bapak-bapak dan ibu, insya Allah semuanya baik. Saya dan kita semua yakin bahwa semua pemimpin-pemimpin partai-partai politik berikhtiar maksimal untuk bekerja untuk kemajuan Indonesia. Namun demikian, di tengah-tengah kesamaan itu, saya melihat bahwa Partai Persatuan Indonesia memiliki beberapa keunikan. Ada hal-hal yang fundamental yang menyebabkan saya tertarik untuk berkiprah dan berkhidmat melalui Partai Persatuan Indonesia ini. Yang pertama, saya pernah menyinggung pada saat konvensi rakyat beberapa waktu yang lalu bersama Bapak Ketua Umum juga pada waktu itu, bahwa hal yang paling menarik dari Partai Persatuan Indonesia, salah satu di antaranya adalah nama dari partai kita. Partai Persatuan Indonesia. Bukan hanya nama Bapak-bapak Ibu, tetapi ini menunjukkan jati diri dari partai ini. Bahwa kerja-kerja kita memang ditujukan untuk menjaga Indonesia, menjaga persatuan Indonesia. Karena tanpa persatuan, hilanglah marwah kita sebagai satu bangsa. Tanpa persatuan, maka keberagaman kita akan berujung pada perpecahan. Hanya dengan semangat dan etos persatuan itulah, maka kita bisa berharap Indonesia panjang umur sepanjang adanya dunia ini insya Allah. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, persatuan Indonesia yang ternyata tidak hanya merupakan sesuatu yang hidup di dalam alam pikiran kita, tapi juga menjadi jiwa dari salah satu sila dalam Pancasila kita. Pancasila yang kalau kita renungkan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya yakini Pancasila itu bukan hanya lahir dari olah fikir para founding fathers. Bukan hanya dari otak Bung Karno dan Bung Hatta, Sultan Syahrir, Muhammad Yamin, Supomo dan semua para founding fathers. Tetapi Pancasila itu juga hasil dari olah rasa dan olah hati dari para pendiri bangsa kita. Bahkan Pancasila itu dalam keyakinan saya juga lahir dari bimbingan ilahi, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga dengan segala macam keragaman yang tumbuh, namun para founding fathers kita berhasil menemukan titik-titik temu. Itulah yang mempersatukan kita di Indonesia. Kita bisa lihat mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Penegasan bahwa semua kerja kita di bumi ini haruslah diterangi dengan cahaya dari Sang Pencipta. Karena kita semua akan kembali kepada Al-Khaliq, kepada yang menciptakan kita dengan membawa pertanggungjawaban individual maupun kolektif kita. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menunjukkan komitmen kita sebagai bangsa, pengakuan bahwa kemanusiaan itu adalah sesuatu yang intrinsik. Kemuliaan pada manusia itu dikasih oleh Sang Pencipta. Maka perwujudannya
hak asasi manusia dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara tidak boleh dirampas dengan dalih dan alasan apapun. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bapak Ibu, mungkin tidak semuanya tahu, ya, atau mungkin tidak memperhatikan bahwa ada satu kaligrafi di ruang kerja Bapak Ketua Umum. Ada satu kaligrafi yang ada di ruang kerja Bapak Ketua Umum. Yang saya tanya Bapak Ketua Umum, Pak, ini dari kapan ada di sini? Kata Bapak Ketua Umum, sudah lama, belasan tahun ada di sini. Kaligrafi itu adalah ayat dari surah Ali Imran ayat 159. Wasyawirhum fil amri. Dan bermusyawarahlah kalian, bicaralah satu sama lain untuk menyelesaikan urusan-urusan kalian bersama-sama. Sila keempat ini kalau kita laksanakan, maka akan nyamanlah kita hidup sebagai satu bangsa. Semua keputusan berdasarkan kesepahaman dan sepengetahuan kita sebagai anak bangsa. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga penegasan Bapak-bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa pada akhirnya semua yang kita kerjakan di atas bumi Allah ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Kalau Indonesia punya kekayaan, maka kekayaan itu harus untuk rakyat Indonesia. Dan tugas dari pemerintah dan siapapun kita dalam rentang amanah yang ada pada kita sebagai anak bangsa harus terwujud atau harus mewujudkan cita-cita itu. Kita ikut bersama untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata. Dan itulah pula asa dari Partai Perindo yang telah dideklarasikan oleh Bapak Ketua Umum hampir sewindu yang lalu, politik untuk kesejahteraan bersama. Bapak-bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat yang saya muliakan dan saya cintai. Pada kesempatan ini, perkenankan saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan. Bapak Ketum, teman-teman di Diponegoro 29, di bawah komando Bapak Sekretaris Jenderal, supervisi dari Bapak dan semua Ketua Umum, semua perangkat telah secara par excellence, telah secara sangat baik memenuhi persyaratan-persyaratan administratif verifikasi sehingga alhamdulillah partai kita bisa mendaftar dengan baik dan kita berharap itu adalah awal yang baik untuk kesuksesan kita ke depan. Bapak-bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya mengakhiri sambutan saya pada hari ini, bolehlah saya dengan izin Bapak Ketua Umum ya, Pak Ketum, untuk menyinggung sedikit ya tentang kontestasi 2024. Bapak-bapak dan saudara keluarga besar, para sahabat Perindo yang saya banggakan. Kontestasi 2024 tinggal 19 bulan lagi. Bukan waktu yang lapang bagi partai kita untuk berleha-leha. 19 bulan lagi adalah waktu kita untuk bertungkus lumus, berikhtiar bersama-sama secara maksimal, sehingga mudah-mudahan Partai Perindo mendapatkan kepercayaan dari seluruh masyarakat Indonesia. Hal yang kedua, Bapak-bapak dan saudara sekalian, mengapa saya melihat ada keunikan pada Partai Perindo adalah partai ini tidak berpanjang-panjang dalam mengumbar janji. Hanya ada satu kata tapi penuh makna, berpolitik untuk kesejahteraan. Kita tahu pada era, katakanlah era hari ini, internasionalisme, globalisasi, kesejahteraan yang direpresentasikan oleh pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi,
seringkali menjadi penentu bagi eksistensi suatu bangsa. Semakin ekonominya maju, maka marwah bangsa itu juga akan semakin kuat. Dia akan semakin disegani di tengah percaturan internasional. Karena itu ketika Perindo menyampaikan bahwa kami berpolitik untuk kesejahteraan, itu artinya Perindo telah menangkap esensi dari apa yang diharapkan insya Allah oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga dan terakhir dari 3 hal yang saya lihat sebagai sesuatu yang istimewa, suatu yang unik dari nama Persatuan Indonesia. Yang kedua dari cita-cita partai ini tujuannya sederhana namun bermakna. Yang ketiga adalah Bapak-bapak Ibu, kita bisa bersyukur bahwa Partai Perindo berpolitik dengan Pancasila. Tidak ada ideologi lain. Perindo berpolitik dengan Pancasila. Tidak ada ideologi lain. Dengan berpancasila, maka kita membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh anak bangsa untuk ikut bersama di dalam Perindo membangun Indonesia. Tidak ada beban masa lalu untuk Perindo. Karena itu dia siap untuk merengkuh masa depan. Kita tidak tersandra oleh apapun. Masa lalu partai 9 tahun, walaupun hari ini belum mampu menempatkan kadernya sebagai anggota-anggota DPR RI, namun sejarah mencatat bahwa Partai Perindo telah berjuang selama 9 tahun ini dengan sebaik-baik dan sehormat-hormat perjuangan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada kontestasi 2024, harapan kita dan saya yang diamanahkan sebagai Ketua Harian Nasional, tidak ada artinya amanah saya kecuali dengan dukungan dari Bapak Ibu semua. Kita bergandengan tangan untuk kemajuan partai kita, semoga amanah rakyat dapat dipercayakan kepada kita semua. Tentang pemimpin-pemimpin yang akan datang, capres-cawapres, saya sitir apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, ya, bahwa kalau bicara tentang kerjasama, bicara tentang bergotong royong, bicara tentang koalisi, maka koalisi kita adalah koalisi Indonesia untuk semua. Ya. Koalisi Indonesia untuk semua. Kita mengajak semua bicara, kita mengajak semua berdiskusi, karena tidak cukup hanya 1, 10, 100, 200 otak dan hati untuk menata Indonesia ke depan. Butuh 270 juta lebih rakyat Indonesia yang hatinya semua bergerak ke arah yang sama untuk memajukan Indonesia. Saya menangkap juga dari Bapak Ketua Umum bahwa kalau kita bicara tentang pemimpin, maka yang pertama adalah pemimpin itu harus melaksanakan tuntunan agamanya. Dan dengan itu dia mampu mengelola struktur kekuasaan dengan efisien dan efektif, serta berintegritas. Yang kedua, pemimpin itu adalah orang yang sanggup memiliki kewibawaan yang cukup, sehingga dia bisa menghadirkan hukum dan keadilan yang merata untuk seluruh rakyat, tanpa pandang bulu. Yang ketiga, pemimpin itu juga memiliki kemampuan untuk memfasilitasi sehingga kehidupan sosial dapat berjalan dengan tertib dan aman. Kita anak-anak bangsa yang beragam ini bisa tetap rukun. Yang keempat, pemimpin itu juga bisa menggerakkan aktivitas ekonomi dan lalu menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Lalu yang kelima dan terakhir, pemimpin juga tidak kalah pentingnya harus mampu membangun optimisme kolektif dengan target-target yang terukur untuk 270 juta lebih rakyat Indonesia. Semoga apa yang kita ikhtiarkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapak Ketua Umum dan sukses insya Allah untuk kita semua. Salam Persatuan Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat.